Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Amin amin ya robbal alamin. Anak-anak, perkenalkan nama Ibu Ima dari SD Muhammadiyah 1 Kota Cirebon. Anak-anakku, Ibu tidak pernah bosan untuk mengingatkan kalian selalu jaga kesehatan dan jangan lupa taati protokol kesehatannya. Nah, simak ya gambar berikut ini. Di situ anak-anak jangan lupa mencuci tangan dengan air yang mengalir, memakai masker, jaga jarak, jauhi kerumunan dan batasi mobilitas. Nah, anak-anak, sebelum lanjut ke materi, alangkah baiknya mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik anak-anak, Ibu akan menjelaskan pelajaran tematik tema 4, sehat itu penting. Nah anak-anak, kenapa sehat itu penting? Karena sehat itu sangat berpengaruh bagi tubuh kita. Jadi anak-anak selalu bisa menjaga kesehatan. Salah satunya supaya jantung kita selalu sehat. Supaya jantung kita selalu sehat, anak-anak harus rajin berolahraga, makan makanan sehat, selalu makan buah dan sayur, selalu minum air putih, dan jauhi minuman yang beralkohol atau bau asap. Nah, anak-anak, selanjutnya kita simak video pembelajaran. Oke anak-anak, Ibu akan menceritakan kegiatan di pagi hari. Pada minggu pagi, Siti, Dayu, dan Lani bersepeda santai. Mereka bersepeda santai dari rumah Siti pukul 6 menuju alun-alun. Jarak rumah Siti menuju alun-alun tidak jauh, lebih kurang 5 km. Siti, Dayu, dan Lani hanya menghabiskan waktu 15 menit untuk sampai ke alun-alun. Siti, Dayu, dan Lani telah melakukan salah satu bentuk olahraga yang bisa memperlancarkan peredaran darah, yaitu dengan bersepeda santai. Anak-anak tahu nggak kalau bersepeda santai dapat menjaga kesehatan organ pada peredaran darah, khususnya pada jantung. Anak-anak, jantung sangat berperan dalam peredaran darah manusia, yaitu sebagai pemompa. Selain jantung, organ peredaran darah manusia lainnya adalah pembuluh darah. Pembuluh darah pada manusia memiliki fungsi sebagai pengangkut makanan dan berbagai zat sisa-sisa metabolisme tubuh. Anak-anak, pembuluh darah dan jantung bertanggung jawab untuk mengalirkan darah yang mengandung nutrisi, oksigen, hormon, dan gas-gas lainnya. Organ peredaran darah manusia dapat mengalami gangguan oleh penyakit maupun berbagai kelainan, di antaranya jantung koroner. Oleh karena itu, jantung perlu dijaga kesehatannya ya anak-anak. Oke anak-anak, apa itu jantung koroner? Iya pinter. Jantung koroner merupakan penyakit jantung yang disebabkan oleh tersumbatnya arteri koroner, yaitu pembuluh yang menyuplai darah ke jantung. Baik anak-anak, perhatikan gambar di samping ini. Ini adalah gambar jantung normal dan jantung tersumbat. Jantung tersumbat terjadi karena adanya endapan lemak
terutama berupa kolesterol pada lapisan dalam dinding pembuluh. Penyumbatan pembuluh arteri dikenal dengan istilah arteriosklerosis. Anak-anak, selain jantung koroner, masih banyak lagi contoh penyakit yang dapat mengganggu organ peredaran darah. Yang pertama, hipertensi. Yang kedua, hipotensi. Yang ketiga, varises. Yang keempat, anemia. Dan yang kelima, leukemia. Cara mencegah penyakit organ pembuluh darah. Yang pertama, hipertensi, yaitu dengan cara melakukan olahraga secara teratur dan menjaga berat badan supaya ideal. Yang kedua, hipotensi, yaitu dengan cara memperbanyak mengkonsumsi air putih dan jauhi minuman yang beralkohol. Yang ketiga, varises. Nah, cara mencegahnya, kita harus rajin berolahraga secara teratur, tidak duduk dengan menyilangkan kaki, serta menjaga berat badan supaya ideal. Yang keempat, anemia. Cara mencegahnya dengan cara mengkonsumsi makanan yang kaya akan kandungan zat besi, vitamin C, folat, dan vitamin B12. Nah, yang kelima, leukemia. Cara mencegahnya yaitu dengan cara mengkonsumsi makanan sehat dan selalu rutin aktivitas fisik. Berbanyak konsumsi sayuran seperti brokoli, kubis, dan tomat. Nah, anak-anak, peredaran darah juga sangat erat kaitannya dengan kerja dari jantung. Semakin baik kondisi jantung, maka peredaran darah kita dalam tubuh menjadi semakin baik. Namun demikian, tidak semua orang memiliki kondisi peredaran darah yang normal dan dapat berfungsi dengan baik. Nah, anak-anak, ada beberapa orang yang memiliki kelainan dan juga penyakit yang berhubungan dengan peredaran darah. Anak-anak, biasanya ada beberapa penyebab yang menjadi faktor timbulnya penyakit yang berhubungan dengan peredaran darah manusia. Penyebabnya yang dimaksud seperti faktor keturunan, obesitas, pengaruh timbulnya suatu penyakit kronis, gaya hidup tidak sehat, dan karena asap rokok, baik pada perokok aktif maupun perokok pasif. Berdasarkan penyebab yang ada, anak-anak tentunya bisa mengidentifikasi cara mencegah timbulnya penyakit seperti berikut. Nah, yang pertama, cara mencegahnya dengan cara berolahraga secara teratur. Yang kedua, tidur yang cukup. Yang ketiga, atur pola makan. Dan yang keempat, hindari asap rokok, baik sebagai perokok aktif. Baik anak-anak, kita lanjut ke materi bahasa Indonesia. Ibu akan menjelaskan tentang pantun. Perhatikan ya pantun berikut ini. Kacang goreng enak dimakan, kue tape diberi ragi. Kalau tembok sudah dibersihkan, jangan ada coretan lagi. Mari anak-anak kita identifikasi pantun di atas. Nah, anak-anak, jenis pantunnya itu pantun apa ya? Iya, pinter. Jenis pantunnya itu pantun nasihat. Jumlah baitnya ada berapa ya? Biasanya pantun memiliki 1 bait dan memiliki 4 baris. Nah, jadi jumlah baitnya berapa anak-anak? Iya, pinter. 1 bait. Jumlah barisnya ada 4 baris. Nah, anak-anak, setiap pantun itu ada baris sampiran dan baris isi pantun. Nah, anak-anak, kalau baris sampiran biasanya ada di baris keberapa ya? Iya, kalau sampiran ada di baris 1 dan kedua. Contohnya, di situ kacang goreng enak dimakan, kue tape diberi ragi. Itu namanya baris sampiran. Nah, kalau baris isi pantun biasanya ada di baris ketiga dan keempat. Contohnya pantun yang di atas,
Kalau baris ketiganya itu apa ya anak-anak? Iya, pinter. Kalau tembok sudah dibersihkan, jangan ada coretan lagi. Itu isi pantunnya ada di barisan 3 dan 4. Oke anak-anak, ibu akan menceritakan tentang si Udin. Udin ini adalah gemar membaca. Udin memiliki banyak buku cerita rakyat. Ada cerita Lutung Kasarung, Bawang Merah, dan Bawang Putih, Keong Emas, dan masih banyak lagi cerita rakyat lainnya. Udin jadi mengetahui beberapa cerita rakyat dari berbagai daerah. Pada sore hari, Edo bermain ke rumah Udin. Edo melihat banyak buku cerita di rumah Udin. Edo bermaksud meminjam satu buku cerita yang berjudul Kancil dan Siput. Udin pun meminjam buku ceritanya kepada Edo. Edo bergegas pulang setelah Udin meminjamnya buku. Tidak lupa Edo mengucapkan terima kasih dan berpamitan sebelum meninggalkan rumah Udin. Baik anak-anak, dari cerita yang tadi ibu bacakan, ibu punya pertanyaan. 1. Sikap baik apakah yang perlu kamu teladani dari diri Udin? Yang kedua, sikap baik pula yang perlu kamu teladani dari diri Edo. Yang ketiga, mengapa kamu harus meneladani sikap baik dari Udin dan Edo? Anak-anak, cerita bergambar adalah perpaduan gambar dan teks yang berbaur menjadi satu kesatuan, serta mengandung keindahan dan cerita yang bermakna. Anak-anak, tahukah kalian, kancil termasuk hewan mamalia? Kancil memiliki jantung yang terdiri atas 4 ruang, yaitu 2 atrium dan 2 vertikel. Jantung mamalia yang telah dilengkapi dengan sekat-sekat yang sempurna, serta cabang-cabang dari pembuluh aorta yang lebih banyak. Bagaimanakah peredaran darah pada hewan mamalia seperti kancil? Dan bagaimana cara memelihara kesehatan pada organ peredaran darah hewan seperti kancil? Organ peredaran darah pada hewan berbeda-beda. Berikut ini adalah contoh peredaran darah hewan dan cara memeliharanya. 1. Pada burung, organ peredaran darah pada burung biasanya itu jantung dan pembuluh darah. Gangguan pada organ peredaran darah burung, gangguan jantung, berdarah, luka-luka, kopiler, darah mudah pecah. Cara memelihara kesehatan organ peredaran darah pada burung. Biasanya itu harus rutin menjaga kesehatan burung dengan memberi makanan yang sehat serta memberi vaksin. Yang kedua, nama hewan ikan. Organ peredaran darahnya yaitu jantung dan pembuluh darah. Gangguan pada organ peredaran darah pada ikan itu biasanya ambeiesis atau infeksi parasit di usus. Cara memelihara kesehatan organ peredaran darah pada ikan biasanya memberi makan yang sehat untuk ikan. Yang ketiga, nama hewannya kucing. Organ peredaran darah pada kucing yaitu jantung dan pembuluh darah. Gangguan pada organ peredaran darah pada kucing biasanya itu kolesterol karena menghambat peredaran darah. Cara memelihara kesehatan organ peredaran darah pada kucing adalah memberi vaksin, rajin membersihkan kandang, dan memberi makan yang sehat. Nah, anak-anak, itu adalah organ peredaran darah pada hewan. Doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga
apa yang ibu sampaikan bisa dipahami dan dimengerti oleh kalian. Anak-anakku yang ibu sayangi, kalian harus tetap semangat belajarnya dan selalu jaga protokol kesehatan. Sekian dulu ya pembelajaran dari ibu. Bye-bye.